Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Hadratul muhtaraman yang saya memuliakan, pengurus Masjid Baitur Rahman, hadirin hadirat, pejuang subuh yang luar biasa ini. Saya mohon maaf tadi karena kita berangkatnya bersamaan, jadi harus saling menunggu dengan Prof. Said Agil Husain Al-Munawwar. Tetapi sebuah kebahagiaan buat saya pada pagi ini bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah merupakan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bahasa kerennya sekarang ini qadarullah, ketentuan Allah. Saya pun gak pernah terfikir subuh ini tanggal 24 Allah injakkan kaki saya di masjid ini. Padahal rumah saya jauh di Bandung, Pak. Dari Jakarta pesawat 1 jam. Dari Bandung kemudian dari Jakarta ke Bandung sekitar 3 jam 4 jam. Tetapi kalau sudah mentakdirkan, idza qada amrullah, bila mana Allah sudah membuat keputusan Allah, kemudian tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya, maka terjadilah saya bisa ada di tempat ini. Mudah-mudahan keadaan kita tempat ini, saya datang ke tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'it tabi'in, dan semoga rahmat keselamatan Allah juga limpahkan kepada kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita panjatkan, karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita, yang membimbing kita melangkahkan kaki ke tempat ini. Ini bukan suatu yang sangat ringan, tetapi sangat-sangat berat bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang rumahnya di sebelah masjid, tapi adzan saja tidak terdengar. Tetapi ada rumahnya yang jauh dari masjid, tetapi atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia ringan melangkahkan kakinya untuk sampai ke Baitullah ini. Rumah Allah adalah merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak tempat yang lebih mulia daripada masjid, sekalipun masjid itu dalam bentuk yang kecil, dalam suasana yang kumuh, dibandingkan dengan rumah yang mewah, besar, bersih, harganya mungkin luar biasa, tetapi tetap di mata Allah, Allah akan melihat masjid tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sesungguhnya siapapun kita yang ada di masjid ini sedang mendapatkan pandangan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini di tempat ini Allah senantiasa limpahkan kebaikan bagi kita semuanya. Bapak yang berbahagia, ketika sampai ke Palembang saja kemudian saya mendapatkan jadwal dari Ustaz Tarmizi. Ustaz
mohon untuk menyampaikan, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya, dan Al-Fakir merasa bahwa masih jauh daripada kesempurnaan ilmu, tapi paling tidak bisa menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, bisa kita lihat hari ini kira-kira berapa persen yang usianya di bawah 30 tahun yang di masjid ini? Ada berapa orang ya yang di bawah 30 tahun? Di bawah 20 tahun? Saya lihat ada ananda yang kecil nih, luar biasa nih. Di bawah 10 tahun, mungkin di bawah 20 tahun, sudah bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang biasa, tapi harus sesuatu yang luar biasa dan harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kita sering mendengar bahwa orang yang bisa melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan melimpahkan setengah keutamaan daripada bumi ini. Jadi siapapun orangnya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sekaya-kayanya orang ketika dia bisa melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Tetapi kemudian ketika dia bisa melaksanakan lebih dari itu, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh di masjid berjamaah, kemudian melaksanakan subuh, maka Allah mengatakan bahwa orang itu mendapatkan seluruh kebahagiaan dan kemuliaan di muka bumi ini untuk orang yang dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu adalah orang yang terkaya di mata Allah. Walaupun kalau lihat dompet juga masih tipis-tipis juga ya Pak. Tapi sesungguhnya di mata Allah kita ini kaya raya. Dan nanti pada saatnya kita akan mendapatkan itu semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Hari ini hakikatnya kita tidak mempunyai apa-apa. Pulang ke rumah pun makan sederhana saja, sarapan sederhana saja, tetapi nanti kita akan mendapatkan kemuliaan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain fakir di hadapan Allah, di saat orang lain membutuhkan Allah, tetapi kita menjadi orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi jika Bapak Ibu bisa menggandeng istrinya untuk berjamaah ke masjid, walaupun bagi perempuan lebih baik salat itu di rumahnya sendiri, tetapi bila ada ridha daripada suaminya, bahkan suami yang menuntun istrinya ke masjid ini, maka insya Allah kemuliaan, kebahagiaan itu akan didapatkan juga untuk istrinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insya Allah Allah akan menurunkan kesakinaan, ketentraman dalam rumah tangganya, akan menjadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, semoga saja anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah, bahkan menjadi generasi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kita lihat Bapak Ibu, di mana hari ini kita sangat sulit melihat anak-anak kita yang istiqamah dalam hidupnya paling tidak sehari membaca 1 ayat saja Al-Quran, jangan menghafal, tetapi membaca saja. Bisa kita saksikan apakah kemalasan membaca kalamullah ini tumbuh dari dirinya sendiri, atau karena juga melihat orang tuanya juga tidak pernah baca Al-Quran. Saya nggak tahu ini yang lebih banyak yang mana, apa anak yang malas atau orang tuanya tidak mencontohkan kepada anaknya. Dan saya yakin di sini adalah orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitri. Fakana abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fakana abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci sesuci-sucinya. Kalau orang mengatakan ibarat kertas itu putih bersih, tidak ada sedikit pun noda pada kertas itu. Tetapi mulailah dari situ. Fakana abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Tamtsil ini adalah kemudian di tangan ibu bapaknya lah, apakah anak ini akan menjadi kertas yang hijau, yang kuning, yang merah, yang abu-abu, bahkan hitam sekalipun. Kembali kepada bagaimana orang tua mendidik kedua anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah terhadap anak-anak kita adalah kita sebagai orang tuanya. Kita sebagai orang tuanya. Jangan-jangan kita asyik sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dengan rasa kasih sayang berlebihan. Dengan kasih sayang berlebihan, sayang harus, ya, mengasihi anak juga harus. Tetapi ketika kita merasa sayang kepada anak kita sehingga kita tidak berani membangunkan anak kita yang sedang tertidur pulas ketika subuh, sementara kita asyik sendiri berjalan menuju masjid, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membiarkan anak-anak kita tertidur pulas dan terlewati salat subuhnya, maka sesungguhnya kita sedang mengarahkan dia menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, sayang itu harus bagi keluarga, bagi anak, bagi cucu, siapapun. Tetapi bersabar dengan membuang rasa sayang dari pulasnya tidur anak kita dengan membangunkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, jika anak kita sampai kepada usia 7 hari, maka pukullah kakinya yang tidak mencederai sehingga dia mau untuk salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti di akhirat kita divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berbahagia, orang yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan amaliyah yang baik. Tetapi ketika kita akan memasukkan kaki kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di belakang dia berteriak keras, "Ya Allah, saya tidak ridha orang itu masuk ke dalam surgamu. Saya tidak ridha orang itu mendapatkan kemuliaan surga, ya Allah." Kemudian Allah bertanya, "Wahai siapakah engkau gerangan?" Dia mengatakan, "Ya Rabbana, ya Allah, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu, tetapi di hadapan orang ini aku adalah darah dagingnya, aku adalah anaknya, aku mendapatkan murkamu, aku mendapatkan kejelekan di akhirat ini bukan karena aku tidak mau beribadah kepadamu, ya Allah, tetapi aku tidak pernah mendapatkan arahan dari orang ini untuk beribadah kepadamu." Tidak seperti Sayyidina Luqman alaihissalam mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Sayyidina Luqman alaihissalam memancangkan pondasi akidah kepada anaknya sejak dini. Mungkin sejak anak itu belum tahu apa-apa, belum berpikir apa-apa, tetapi lidah Sayyidina Luqman alaihissalam menyampaikan, "Ya bunayya la tusyrik billah," wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, tidak mengesahkan Allah. Memancang akidah, menanamkan akidah kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama diajarkan oleh Sayyidina Luqman alaihissalam, kalimatut tauhid, kalimat Allah, 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 Allah. Pertanyaannya adalah, adakah kita pernah mengajarkan itu kepada anak-anak kita? Adakah kita pernah mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah"? Tidak harus dengan bahasa Arab, Pak. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita mengatakan, "Wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali nanti menjadi orang yang syirik kepada Allah, yang menduakan Allah, yang tidak mengesahkan Allah." Adakah kita pernah berbuat itu kepada anak-anak kita? Satu kali saja seumur hidup. Pernah kita tidak berbuat seperti itu kepada anak-anak kita? Oleh karena itu,
Jangan-jangan kalau kita pernah mengatakan bahwa betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tetapi senyatanya adalah hari ini banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak mengajarkan akidah dengan baik kepada anaknya. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya kewajiban yang paling utama untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya adalah dari mulut dan lidah kedua orang tuanya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah juga kita pernah mengajarkan satu huruf sejak Al-Quran kepada anak kita? Wahai anakku, beginilah cara mengucapkan alif. Wahai anakku, beginilah cara mengucapkan ba, ta, sa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hanya hati Bapak Ibu sekalian yang dapat menjawab itu. Jika tidak, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikapun tidak Bapak Ibu sekalian, jikapun kita tidak mengajarkan itu karena kita memiliki kesulitan untuk mengajarkan itu, bisa jadi apakah karena kita pun tidak sanggup untuk mengajarkannya, atau kita tidak mampu untuk membacanya sekalipun, maka sesungguhnya kita masih bisa mendidik anak-anak kita melalui tangan-tangan orang lain. Ada banyak ustadz di sekitar kita, ada banyak kiai di sekitar kita, ada banyak abuya di sekitar kita, ada banyak pondok-pondok pesantren yang kita bisa titipkan anak kita kepada mereka dengan satu tujuan, jangan sampai anak kita menjadi fitnah kita di akhir zaman, menjadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat Bapak Ibu sekalian jika anak kita menghadapi masalah di dunia, kita bisa berupaya dengan sekuat tenaga, dengan kasih sayang kita untuk melepaskan anak kita dari jeratan kasus di dunia. Tetapi di hadapan Allah, siapa akan membela? Di hadapan Allah, siapa akan melepaskan jeratan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak sejak sekarang kita berusaha untuk melepaskan jeratan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadikan anak kita anak-anak generasi Al-Quran. Ajarkan kepada mereka walau satu huruf Al-Quran untuk melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hadis itu mengatakan, idza qala as-sabiyyu bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang anak bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan baik, dengan benar, dengan fasih, dengan tidak tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, tepat dalam pembacaannya sesuai dengan bacaan yang pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'it tabi'in, atba'it tabi'in kepada salafus salih, dan terus sampai kepada kita umat Rasul Muhammad SAW. Dan itulah yang disebut dengan sanad al-musalsalah, satu bacaan yang bersanad dan berterusan sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Rasul yang membacakan bismillahirrahmanirrahim seperti Rasul yang membaca, seperti juga para sahabat membaca bismillahirrahmanirrahim, seperti itu pula para sahabat, para tabi'in membaca bismillahirrahmanirrahim, sama juga para salafun salih membaca bismillahirrahmanirrahim, dan terus kepada anak-anak kita sampai kepada kita dengan bacaan yang sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, Rasul mengatakan, idza qala as-sabiyyu bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang anak mampu membaca bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar, apa kata Rasulullah SAW? Bara'atun li abawaihi. Anak itu akan membebaskan orang tuanya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari siksa yang menjerat orang tuanya untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan dengan hanya anak itu bisa membaca bismillahirrahmanirrahim.
karena anak itu sedang membaca Al-Quran, anak itu sedang belajar Al-Quran. Yang pertama, bara'atun lah. Allah membebaskan anak itu karena dia sedang belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, maka terlepas dia daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bara'atun li abawai. Anak itu membebaskan orang tuanya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, satu ketika ada satu hikayat mengatakan, ketika orang tuanya hendak meninggal, kemudian orang tuanya berpesan kepada sahabatnya. Dia mengatakan, wahai sahabatku, tolong jaga anakku, didik anakku dengan didikan yang baik, ajarkan dia Al-Quran. Engkau tahu wahai sahabatku bagaimana perilakuku, kata orang ini. Karena orang ini orang yang sangat luar biasa buruknya Bapak Ibu. Hidupnya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia beramanah kepada orang lain, kepada sahabatnya, kemudian sampailah dia kepada ajalnya, dan bisa dipastikan buah daripada maksiat, dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam barzah dia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sahabat yang masih hidup, dia ingat dengan amanah daripada sahabatnya yang sudah meninggal ini. Kemudian dia pun sesungguhnya tidak bisa mengajarkan Al-Quran. Lalu dia hantar anak sahabatnya yang sudah meninggal ini ke satu pondok, dia hantarkan kepada satu ustadz, dan mulailah dia belajar Al-Quranul Karim. Maka ketika anak ini sampai kepada bacaan yang baik dan benar, Bismillahirrahmanirrahim, maka orang tua dalam barzah yang mendapatkan siksa yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penuh dengan keheranan, dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti menyiksaku? Bukankah aku orang yang penuh dengan dosa, dengan maksiat? Kemudian apa jawab malaikat? Wahai fulan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhenti menyiksamu dalam barzah. Apa gerangan wahai malaikat yang beri sebab engkau berhenti menyiksaku? Maka kata Allah, hentikan siksa kepada orang ini, karena anaknya sudah bisa membaca kalamku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun lahu wa bara'atun li abawaihi wa bara'atun lil muallim. Dan anak yang bisa membaca Al-Quran yang diajarkan oleh gurunya, maka sesungguhnya anak itu pun nanti akan melepaskan jeratan murka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi gurunya sendiri, jika gurunya kelak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita perbuat pada hari ini kalau bukan kita berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Tidak usah risau Bapak Ibu jika ada orang yang mengatakan, untuk apa hanya membacanya saja kalau tidak bisa mengamalkannya. Bahkan ada yang mengatakan, orang yang membaca Al-Quran senantiasa tanpa tahu maknanya, maka orang itu seperti apa namanya, kalau di Sunda itu seperti monyet. Di sini monyet sama monyet juga Pak ya? Nggak beda, monyet di sini dengan monyet di Sunda sama aja ya. Maka orang itu seperti layaknya binatang monyet yang apa, bahasa Sundanya monyet ngagugulung kelapa gitu. Kelapa sama. Iya, beruk yang dia ingin memakan kelapa tapi nggak bisa. Dia hanya mainkan saja. Seperti beruk yang mempermainkan kelapa. Ada yang mengatakan begitu. Orang yang bisa baca Quran tidak bisa mengetahui maknanya, tidak bisa mengamalkannya, seperti beruk yang sedang mempermainkan kelapa. Allahu Akbar kabir. Kemudian almarhum ayah saya menjawab, lebih tragis lagi, ada orang yang tahu artinya tetapi tidak bisa membaca dengan benar kepada Al-Quran, bukan lagi seperti beruk yang sedang mempermainkan kelapa, tetapi seperti beruk yang tertimpa kelapa di kepalanya. Itu lebih parah lagi itu. Kalau beruk mempermainkan masih hidup, tapi kalau beruk tertimpa kepalanya oleh kelapa, maka dipastikan beruk itu menjadi mati. Apakah kita menjadi beruk yang mempermainkan kelapa,
atau menjadi beruk yang tertimpa kelapa? Yang paling bagus adalah menjadi orang yang bisa makan kelapa, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ajarkan kepada anak kita Al-Quran. Saya ingin bercerita sedikit, dan kisah ini saya dapatkan dari seorang ulama di negeri tetangga sebelah kita. Betapa Al-Quran membawa kemuliaan kepada siapapun yang cinta kepadanya. Allahu Akbar kabir. Satu respect saya luar biasa. Saya terkagum tadi ketika pengatur acara mengatakan betapa masjid ini dibangun dengan swadaya masyarakat, dengan nominal yang tidak sedikit. Mohon maaf juga, ini sama juga. Saya di rumah sedang di pesantren sedang membangun masjid dengan nominal yang lebih kurang sama dengan masjid ini. Tapi luar biasa, masjid ini sudah sangat mewah sekali. Kita baru sekitar 40% perjalanan pembangunan masjid. Bapak sekalian, tetapi ide yang luar biasa ketika panitia pembangunan masjid ini memiliki ide untuk menjual halaman per halaman dari mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tangan. Ini luar biasa. Dan sudah terjual berapa Pak? 540 harapan. Artinya 5,4 miliar sudah terkumpul dari saudara-saudara kita yang cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, cerita ini adalah cerita yang sangat inspiratif karena kecintaan seseorang kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini menjadi juga motivasi buat kita supaya kita lebih mencintai Al-Quran. Bahkan dengan cinta kepada Al-Quran, kita bisa berpartisipasi menyimpan satu buah batu bata di masjid ini, satu buah lantai di masjid ini, dan hingga akhir zaman kita masjid ini dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai itu pula pahala tidak akan pernah berhenti kepada kita. Bapak Ibu berbahagia, kisah ini bermula ketika ada satu orang ulama yang berjalan di tengah gelapnya malam. Karena dulu belum seterang zaman sekarang. Bahkan ulama itu dalam menyusuri dakwahnya dia selalu memegang obor ya. Dia pegang obor. Dia berjalan selangkah demi langkah. Sampailah dia kepada satu tempat di tengah kegelapan malam itu. Tiba-tiba ada satu cahaya yang luar biasa terangnya. Dan cahaya itu cahaya yang memancar sangat terang dari bumi ke langit. Cahaya yang luar biasa. Waktu itu belum ada sinar laser, belum ada lampu-lampu yang berkilatan, tetapi tiba-tiba ada suatu cahaya yang sangat terang benderang, dan cahaya itu bermula dari bumi, dari tanah. Kemudian dengan penuh penasaran, maka ulama ini melangkahkan kakinya menuju ke tempat di mana sumber cahaya itu. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu, sampailah kiai ini, ulama ini ke tempat itu. Ternyata Bapak Ibu, tempat itu adalah cahaya itu bersumber dari tanah, dan tanah itu adalah satu pemakaman, satu makbarah, satu kuburan. Karena zaman dulu belum ada tulisan dan sebagainya, kemudian buatlah tanda di tempat itu. Dengan penuh rasa penasaran, maka ulama ini mengatakan dalam hatinya, besok saya akan cari siapakah sahibul maqam ini, siapakah yang dimakamkan di tempat ini. Kemudian singkat cerita besok harinya kiai ini mendatangi tempat itu lagi. Baru ternampak pada siang hari ternyata namanya Fulan bin Fulan. Kemudian dia pun bergegas mencari siapakah Fulan bin Fulan ini, yang tadi malam dia lihat satu pertanda yang luar biasa. Karena dia menganggap bahwa ketika ada sumber cahaya dari satu makom itu, maka dipastikan ini bukan orang sembarangan, ini orang yang luar biasa, ini orang yang memiliki amaliyah luar biasa. Kemudian setelah dia tanya sana sini, tibalah ada orang yang menjawab, oh ini adalah makamnya Fulan bin Fulan, rumahnya di ujung gang sana, dan masih ada istrinya yang ditinggalkan oleh suaminya. Singkat cerita sampailah ke rumah itu, kemudian
Assalamualaikum dijawab dari dalam rumah, waalaikumsalam, dipersilakan masuk ke dalam rumah, dan kemudian dia bercerita ke sana kemari sampailah kepada satu cerita, satu pembincangan. Ulama ini bertanya kepada istrinya, wahai ibu yang menjadi istri daripada Fulan bin Fulan, betul? Dia mengatakan, wahai ibu, tolong ceritakan kepada saya, apakah gerangan keutamaan amaliyah suami ibu? Kemudian istri ini, istri yang sahibul maqam ini dengan terkaget-kaget, gerangan apa wahai kiai, wahai ustadz? Engkau bertanya seperti itu kepada saya tentang suami saya. Suami saya bukan orang yang pandai, suami saya bukan orang yang terpandang, suami saya biasa saja, kerjanya serabutan. Kalau ada orang yang nyuruh dia bisa bekerja, kalau tidak dia diam di rumah saja, tidak punya pekerjaan pasti. Kemudian berceritalah kiai ini, wahai ibu, saya mendapati satu pertanda yang luar biasa, dan itu terpancar dari makom suami ibu. Dia mikir lagi, betulkah itu adalah makam suami? Betul. Nama suami ibu Fulan bin Fulan, mengatakan betul. Dia kemudian kiai ini mengatakan, wahai ibu, dari makom itulah Allah perlihatkan satu pertanda yang luar biasa, di mana dari makom itu terpancar cahaya yang sangat luar biasa terang benderang. Kemudian terkaget-kaget istrinya ini. Dia mengatakan, wahai ustadz, wahai buya, apa yang harus saya ceritakan kepada engkau? Karena suami saya adalah suami yang ibadahnya biasa saja. Dia tidak pernah tertinggal sholat fardu, itu saja. Sholat sunat pun kalau dia mau dia sholat, kalau tidak ya tidak. Bahkan wahai buya, wahai kiai, saking biasanya suami saya ini adalah orang yang bodoh, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Suami saya buta huruf Al-Quran. Bagaimana dia mendapatkan keutamaan seperti itu, yang seperti yang kau ceritakan? Kemudian kiai ini mengatakan, wahai ibu, tolong ingat-ingat lagi, apa kira-kira yang menjadi keutamaan kebiasaan yang baik dari suami ibu? Kemudian istrinya berpikir keras, mengingat-ingat lagi kira-kira apa yang menjadi keutamaan daripada suaminya. Kemudian sampai kepada satu ingatan, wahai kiai, wahai buya, saya ingat satu kejadian, tetapi saya tidak yakin ini adalah amal baik yang lebih pertanda kebaikan itu, kata istrinya. Kemudian diceritakan oleh istrinya, wahai buya, wahai kiai, seperti yang saya tadi ceritakan, suami saya orang yang bodoh. Dia beribadah biasa saja. Saking bodohnya suami saya tidak bisa membaca Al-Quran, buta huruf Al-Quran. Tetapi suami saya punya Al-Quran yang sangat dia cintai betul. Bahkan boleh jadi dia lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian kepada mushaf Al-Quran itu ketimbang dengan saya, kata istrinya. Dia jaga betul Al-Quran itu, padahal saya tahu dia tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian dengan penuh keheranan si kiai ini bertanya lagi, apa yang dilakukan dengan Al-Quran? Kemudian istrinya menjawab, wahai kiai, suami saya itu kalau kebetulan dia mau bangun malam, maka saya pernah melihat satu kejadian. Di malam itu, setelah dia sholat tahajud, kemudian dia membawa Al-Quran kesayangan ke hadapannya. Dia ambil Al-Quran dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan. Bahkan dia simpan di atas kepalanya. Kalaulah saat itu kami memiliki sedikit wewangian, maka dia ambil wangi-wangian itu dan dia sapukan kepada Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi wangi. Dan dengan penuh penghormatan dia bawa Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian dia simpan Al-Quran di hadapannya menghadap kiblat, seolah-olah dia menghadapi seseorang yang sangat mulia di hadapannya, padahal hanya mushaf Al-Quran yang di hadapannya. Lalu kemudian setelah dia diam di hadapan Al-Quran, dia buka lembar demi lembar Al-Quran, dia tatap Al-Quran, dia pandang Al-Quran.
Padahal sekali lagi saya tahu dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia buta huruf Al-Quran. Allahu Akbar kabir, Bapak Ibu sekalian. Bahkan wahai Buya, dalam momen tertentu saya pernah mendengar dia berucap, wahai Al-Quran. Si orang ini mengatakan, wahai Quran, engkau tahu bahwa aku tidak mampu membacamu. Aku tidak bisa membaca huruf per huruf daripada kalamullah, dan itu ada padamu wahai Al-Quran. Aku menyesal aku tidak dapat membaca kalamullah. Tetapi wahai Al-Quran, saksikan olehmu hari ini. Wahai Al-Quran, saksikan olehmu diriku yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi aku sangat cinta kepadamu wahai Al-Quran. Aku sayang kepadamu dengan sesayang-sayangnya, dengan kecintaan yang penuh. Aku muliakan engkau wahai Al-Quran. Itu yang saya bisa, itu yang aku bisa untuk memuliakanmu wahai Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, tidak jarang kata istrinya ini, tiba-tiba menetes dari matanya, air matanya menetes kepada mushaf Al-Quran. Allahu Akbar kabira. Bapak Ibu, orang ini tidak bisa membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tetapi dia hanya punya cinta saja kepada Al-Quran. Kemudian sang Buya ini bertanya kepada istrinya, wahai Fulanah, tolong ambilkan mushaf kecintaan suamimu. Diambillah mushaf itu, diberikan kepada sang Buya. Kemudian dia lihat ternyata betul Bapak Ibu, Qurannya sudah lusuh, seolah-olah Quran ini sering dibaca setiap hari oleh orang. Padahal Quran ini hanya dibuka saja setiap hari, sehingga menjadi lusuh. Bahkan di beberapa halaman terlihat masih nampak bekas-bekas air mata sahibul Quran ini. Allahu Akbar kabir. Kemudian sang Buya mengatakan, wahai Fulanah, wahai istri daripada Fulan, saya bersaksi. Kiai ini mengatakan, saya bersaksi untuk suamimu bahwa suamimu sudah mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pertanda tadi malam. Saya lihat cahaya yang memancar luar biasa dari makamnya, dan itu adalah kemuliaan akibat daripada mencintai mushaf Al-Quran. Allahu Akbar kabir. Bapak Ibu, seperti itu Allah perlihatkan kemuliaan kepada orang yang cinta kepada, baru mulia saja, baru cinta saja, belum kepada bagaimana bisa membaca dengan baik dan benar, belum bisa mengajarkan kepada orang lain Al-Quran. Dan sepanjang orang lain bisa membaca Al-Quran, maka pahala huruf demi huruf Al-Quran akan kembali kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. Rasul mengatakan, au kama qala, likulli harfin minal Quran bi'ashri hasanat, fal hasanatu bi'ashri amsalihha. Al-Quran, setiap huruf Al-Quran, maka setiap hurufnya Allah berikan kepada pembacanya 10 kebaikan, 10 keutamaan, 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rahmat Allah itu jangan-jangan 10, jangan-jangan 20, jangan-jangan 100, satu saja rahmat Allah kemudian sampai kepada kita, maka dipastikan orang itu mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang baca Al-Quran, likulli harfin minal Quran bi'ashri hasanat, wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Orang yang baca satu huruf Al-Quran, maka mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan satu kebaikan dari yang 10 itu Allah lipat gandakan lagi menjadi 10. Maka dipastikan orang baca Al-Quran dengan huruf yang baik dan benar, maka 100 kemuliaan didapatkan dari bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bukan tausiah tapi tazkirah saja. Apa yang saya sampaikan juga menjadi tanbih, menjadi semacam peringatan, tidak hanya untuk Bapak Ibu sekalian tapi juga untuk saya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam Al-Quran. Doakan juga kami yang sedang melanjutkan cita-cita ayahanda kami yang berpulang 6 tahun yang lalu, Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah di Bandung. Alhamdulillah para pelajar di sana lebih kurang, dalam jumlah hampir mendekati 3.000 orang. Dan itu adalah amanah daripada orang-orang yang ingin anaknya bisa membaca Al-Quran. Bahkan yang menarik, saya kenal dengan satu orang yang sangat luar biasa baiknya di tanah Palembang ini, dan beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, persis sebelum Covid.
Beliau adalah seorang mu'allaf yang menjadi tempat bersandarnya para mu'allaf di Palembang ini. Kalau Bapak Ibu mungkin kenal namanya Pak Haji Didi, ketua PT di Palembang ini. Saya kenal dengan beliau dan sangat luar biasa, dan saya bersaksi beliau adalah orang yang sangat baik dan insya Allah mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah mengirim beberapa orang ke pondok, anak-anak angkatnya, dan dia biayai sendiri anak-anaknya. Bahkan ada satu orang mu'allaf yang, mohon maaf saya sebut namanya karena dia Cina, dia keturunan Tionghoa, namanya Ahok. Sama seperti orang Cina yang lainnya, dengan gesturnya, dengan bentuknya seperti itu. Dia bawa anak ini ke ayah saya, dia bilang, Pak Kiai, hari ini saya ingin menitipkan satu anak angkat saya, dia mu'allaf. Dia belum bisa mengucapkan satu huruf pun Al-Quran, tetapi saya ingin anak ini menjadi anak yang bermanfaat, anak yang baik. Anak ini cerdas, anak ini pandai. Kemudian, tetapi saya mohon kepada Pak Kiai, ke ayah saya, dia bilang begitu, mohon minta nama katanya, minta nama, karena nama dari lahirnya namanya Ahok, seperti kebanyakan keturunan yang lain yang banyak namanya Ahok. Kemudian ayah saya mengatakan, Pak Didi, namanya jangan dirubah katanya, namanya jangan dirubah, supaya dia ingat juga dari mana dia bermula. Cukup tambah saja di depannya dengan nama Muhammad, sehingga namanya menjadi Muhammad Ahok. Dan jadilah dia seorang santri di pesantren kami. Tetapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, setelah 4 tahun dia belajar di tempat kami, apa yang dia dapat? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Orang yang tidak tahu satu huruf pun Al-Quran, bahkan dari mu'allaf, setelah 4 tahun dia berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Tidak saya bisa membaca Al-Quran, tapi hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan dia menyelesaikan kuliah S2-nya di Bandung. Pak Didi mendapatkan kemuliaan Allah dari menyimpan seorang anak yang bukan siapa-siapa, bukan anaknya, bukan cucunya, anak orang lain, bahkan mu'allaf yang orang tuanya bukan muslim. Tetapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan kebaikan anak ini, maka dia mendapatkan pahala berlipat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat kebaikan, kemudian kebaikan berterusan sampai yaumil akhir, maka tidak pernah berhenti kebaikan kepada orang yang memberikan contoh kebaikan. Mudah-mudahan juga ada Pak Didi lain di tempat ini. Tidak harus keturunan dulu Bapak Ibu sekalian. Untuk berbuat baik, jadilah dari diri kita sendiri dan diawali dari apa yang kita bisa. Jangan nunggu berbuat baik, nunggu yang besar-besar dulu. Perbuatlah dari yang apa kita bisa, sekecil apapun yang kita mampu berbuat baik, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala perbuatan baik itu. Bapak sekalian, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi kita semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang termotivasi untuk berbuat baik ke depan, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ayah saya berwasiat kepada kami semuanya. Dia bilang kalau berdoa itu jangan banyak-banyak, cukup 5 saja, nggak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, tapi 5 niat dalam berdoa ini senantiasa kita panjatkan dalam setiap doa-doa kita. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan usia yang berkah dan panjang. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya ingin berusia panjang dan dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita mohon kepada Allah usia yang panjang, semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Apa gunanya umur panjang tapi setiap hari sakit terus, sulit untuk beribadah. Umur panjang tetapi dalam rasa sakit, itu bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setelah kita dikabulkan Allah umur panjang, Allah kabulkan kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Yang ketiga, setelah kita umur panjang, sehat lahir batin, mudah-mudahan yang kita dapatkan pula apa? Allah berikan rizki yang berlimpah dan bermanfaat. Untuk apa rizki sedikit apalagi tidak bermanfaat?
Kalau disuruh milih, mending rizki sedikit manfaat, mending rizki banyak tidak manfaat. Pasti jawabannya yang tidak ada dalam pertanyaan saya. Rizki banyak dan bermanfaat, dan itu yang kita pingin. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Umur panjang, sehat lahir batin, rizki yang banyak dan bermanfaat. Yang keempat, tidak ada manfaat yang tiga ini. Kalau dalam yang keempat ini Allah tidak kabulkan. Apa yang keempat ini? Allah memberikan kepada kita keturunan anak cucu yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, usia panjang, sehat lahir batin, rizki berlimpah, anak cucu soleh dan solehah, itu luar biasa. Tetapi yang empat ini tidak ada maknanya sedikit pun kalau nanti pada saatnya kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti ketika pada waktunya, apakah siapa kita tidak tahu di antara kita yang dahulu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita suaminya atau istri kita? Kita yang mencintai istri kita, istri kita yang mencintai kita, karena dunia ini hanya dua hal saja. Apakah kita meninggalkan yang kita cintai, atau yang kita cintai meninggalkan kita? Pilihannya itu saja, tidak ada pilihan yang lain. Ya, sehidup semati itu nggak ada yang matinya bareng, Bapak Ibu. Pasti ada yang duluan. Maka resiko kita hidup ini adalah apakah kita meninggalkan yang kita cintai, atau yang kita cintai terlebih dahulu meninggalkan kita? Apakah kita meninggalkan lebih dahulu istri kita, atau sebaliknya? Apakah anak kita meninggalkan kita, atau sebaliknya? Hanya Allah yang maha tahu atas segala itu. Oleh karena itu, jika pada waktunya nanti Allah panggil kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب المعجزات الباهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظيمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الدولة الفاخرة. اللهم ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. ونسألك يا الله باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض. ونسألك يا الله باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تعطينا مسائلنا وتقضي حوائجنا. Silakan Bapak Ibu sebutkan dalam hati kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat. Doa kita kepada Allah, doa untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Wa an tu'tiyana masailana wa taqdi hawaijana. Wa an tu'tiyana masailana
وتقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.